Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memiliki peran yang sangat sentral dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional. Sebagai organisasi induk olahraga di Indonesia, KONI memiliki tanggung jawab besar dan dalam mengkoordinasi, membina, dan mengembangkan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh lagi, saat ini sudah terhubung melalui saluran Zoom pada malam hari ini bersama dengan Kominfo Newsroom, Ketua Bidang Media dan Humas, Panitia Pengawas dan Pengarah PON 2021-2024, Mas Tirto Prima Putra. Selamat malam, Mas Tirto. Malam Mbak, salam olahraga. Salam olahraga. Mas Tirto, sebelum kita bahas bagaimana perkembangan terbaru dari pelaksanaan PON 21 2024 ini, kita bahas dulu nih Mas Tirto, peranan dari KONI saat ini. Tentu KONI ini berperan sebagai orkestrator yang menyatukan berbagai elemen dalam pertunjukan olahraga besar seperti PON tentunya. Lalu Mas Tirto, bagaimana sebenarnya KONI ini merencanakan langkah strategis untuk masa depan olahraga Indonesia, Mas? Siap, baik Mbak. Izin saya menyampaikan sedikit dan menyampaikan salam dari pimpinan kami, karena memang kami sedang agendanya padat semua Mbak. Sekarang ini PON yang cukup menantang. Jika kemarin di Papua itu kita menghadapi PON yang diselenggarakan di 4 kabupaten kota, sekarang kita ada di Aceh dan Sumut, pertama kali di 2 provinsi, masing-masing di 10 kabupaten kota. Jadi sehingga totalnya itu venue-venue PON terletak ada di 20 kabupaten kota yang ada di Aceh dan Sumut. Jadi ya sangat luar biasa. Salam hormat dari kami KONI Pusat untuk pemirsa GPR TV ini. Baik Mbak, izin saya mengawali. Saya cerita secara umum dulu ya Mbak, bahwa di Indonesia ini Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI itu bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan olahraga prestasi. Bicara olahraga prestasi, ini goalsnya adalah satu kompetisi yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara atau bahkan daerahnya masing-masing. Tertingginya kalau di dunia adalah Olimpiade. Kemudian kalau bicara olahraga prestasi yang melakukan pembinaan, itu KONI ini juga bersama dengan anggota-anggotanya. Ada 38 KONI provinsi, bahkan sudah ada tambah 1 dari KONI Otorita IKN, dan 75 induk cabang olahraga. Itu mulai dari PSSI, PBSI, dan lain sebagainya. Nah, bicara kompetisi, bicara kualitas atlet, salah satu yang membangun prestasi atlet itu adalah kompetisi yang berjenjang dan berkesinambungan. Jadi kalau di tingkat paling dasar, atlet-atlet itu mungkin berlaga atau berlatih di di klubnya masing-masing. Setelah dari klub, mereka akan ikut kompetisi di tingkat kabupaten kota. Nah, itu KONI juga ada, KONI di tingkat kabupaten kota, begitu juga cabang olahraga yang ada di kabupaten kota, pengurus kabupaten kotanya juga ada. Gitu. Nah, setelah itu mereka itu akan berlaga mewakili kabupaten kotanya dalam namanya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Ini semua provinsi idealnya menyelenggarakan Porprov ini untuk mereka menseleksi apa yang nanti cabang olahraga dan atlet-atlet unggulan mereka untuk mereka pertandingan di PON. Jadi semakin ke atas semakin mengkerucut Mbak. Di PON itu udah atlet-atlet terbaik Indonesia yang dari provinsinya masing-masing. Mereka berlaga dan mereka akan menjadi juara, dan ketika mereka menjadi juara itu udah pasti itu atlet terbaik yang Indonesia miliki. Udah bicaranya Indonesia, udah diadu atlet-atlet terbaik provinsi, di antara terbaik ada yang lebih baik. Nah, itulah atlet Indonesia. Itu yang akan mewakili kita Indonesia pada keikutsertaan dalam single atau multi event internasional. Kita misalnya lihat ya Mbak, seperti Rizky Juniansah, seperti Fedrik Leonardo peraih emas
Olimpiade Paris kita, itu mereka tuh nggak ujuk-ujuk muncul begitu saja, tapi mereka ikut jenjang pembinaan dari bawah hingga ke tingkat PON. Bahkan kalau mereka sudah mendapat prestasi di jenjang tertinggi di dunia, Olimpiade, dan kita tahu ya, misalnya Federico Leonardo juga beberapa kali memecahkan rekor dunia, mereka juga tetap bertanding di PON kemarin, dan itu juga eh, satu hal yang bisa memotivasi kontingen lain untuk berlatih lebih keras agar standarnya juga seperti mereka gitu. Dan ini akan meningkatkan hal tersebut. Nah, Ya, bicara PON, bicara pembinaan, PONI ini merujuk pada PONI ini mempunyai grand design olahraga sendiri, Mbak, yang mana itu juga inline dengan pemerintah dengan desain besar olahraga nasional, di mana diantaranya ada 14 cabang olahraga unggulan ya. Dan dalam setiap langkah kami, misalnya di KONI provinsi gitu, kami selalu bicara mengingatkan tentang olahraga-olahraga unggulan tersebut dan juga amanat undang-undang keolahragaan kita, yaitu tentang uh, amanat agar daerah melakukan pembinaan cabang olahraga unggulan. Itu baik. setiap cabang olahraga, setiap kabupaten kota hingga provinsi itu mereka punya kewajiban, Mbak, untuk membina 2 cabang olahraga unggulan. Jadi kalau kita punya 500 kabupaten kota di Indonesia, kita distribusi yang baik gitu. Pembinaannya mereka fokus gitu. Tidak perlu mereka satu kabupaten kota membina 75 cabang olahraga, tapi fokus masing-masing kita bagi. Insya Allah ke depan kita punya atlet-atlet yang lebih baik. Alhasil pada PON itu sudah sangat mengkerucut, sudah best of the best Indonesia. Nah, Ya, kurang baik lebih Mas Tirto, berarti gambaran dari singkatnya KONI seperti ini, itu. ya baik dari KONI di pusat dan juga daerah seperti yang sudah Mas Tirto sampaikan tadi, kita punya kantornya masing-masing dan ada olahraga yang kita fokuskan yang kira-kira itu memiliki potensi besar untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga prestasi atlet yang ada di Indonesia. Sekarang kita sangkut pautkan dengan PON Mas Tirto. Dari segi pandangan KONI sendiri bagaimana melihat PON ini bisa menjadi wadah untuk bisa meningkatkan mutu dari atlet-atlet yang ada di Indonesia ini, Mas? Baik, memang kami targetkan bahwa PON ini salah satunya selain sukses penyelenggaraan, selain sukses perekonomian, dan juga sukses administrasi, ini juga sukses prestasi, Mbak. Ya, Artinya eh, kualitas atlet kita selalu meningkat, dan kualitas atlet prestasi yang meningkat itu akan tercapai jika pembinaan di daerah juga kualitasnya meningkat. Karena sejatinya PON ini uh, juga merupakan hasil kita juga menguji kualitas pembinaan yang dilakukan di daerah, mulai dari kabupaten kota hingga provinsi, kurang lebih begitu. Nah, jelas mutu PON ini harus selalu ditingkatkan gitu. Baik dari kualitas atletnya melalui pembinaan yang dilakukan oleh kami provinsinya dan induk cabang olahraga di tingkat provinsi gitu, uh, sampai dengan kualitas penyelenggaraan itu sendiri. Karena salah satunya jika sukses PON itu kita berkaca, Mbak, pada PON Papua saat itu tuh terjadi pemecahan rekor dunia, Mbak, sebetulnya. Tapi karena kualitas venue-nya itu kurang baik dan dengan kata lain tidak diakui oleh internasional, federasi internasional cabang olahraga tersebut, rekor ya, tersebut tidak diakui. Nah, ini kan ya gimana kita mau berprestasi jika satu prestasi itu akan terukur. Tapi jika infrastrukturnya tidak dibangun dengan baik, hal ini tidak akan terjadi. Itu salah satunya. Kita membangun, kita membimbing atau mengarahkan PB PON selaku pelaksana Pekan Olahraga Nasional untuk melakukan yang terbaik. baik. Semuanya kalau bicara venue, sarana prasarana di sini harus dikonsultasikan dengan ahlinya, yaitu technical delegate dari setiap cabang olahraga.
Baik, tadi kalau sudah Mas Tirto sampaikan bagaimana pengaruh dari PON ini bisa menghasilkan atlet yang tentunya berkualitas dan memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Lalu dari segi selama ini kita melakukan pembinaan Mas Tirto terhadap atlet dan juga fasilitas, infrastruktur sebagainya. Dari KONI sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar untuk pengembangan dan pengelolaan dari olahraga nasional ini, Mas? Kalau bicara tantangan, ya tantangan kita banyak, Mbak. Salah satunya ya dukungan. Kita harus untuk mengantar atlet meraih prestasi, kita butuh banyak dukungan. Baik dari sport science-nya, dari perkembangan uh, sport science di Indonesia, bagaimana bisa memberikan nilai tambah pada performa atlet, itu kita sangat butuhkan. Kemudian dari sport intelligence-nya, bagaimana media ini memberikan masukan-masukan, itu juga uh, kita juga perlu tingkatkan gitu, apa masukan-masukannya. Dan uh, satu hal yang pasti, kita juga perlu memberikan ruang untuk pengembangan sport industri dan sport tourism, karena dengan itu olahraga kita semakin dicintai, di samping pelaku olahraganya juga bisa semakin sejahtera. Salah satu kita akui kendala adalah kesejahteraan atlet. Masa depan atlet akan menjadi seperti apa gitu, itu yang harus kita kita jamin gitu dengan membangun sport industri dan sport tourism. Banyak orang tua yang mereka khawatir tidak memberikan izin kepada anak-anaknya karena setelah jadi atlet jadi apa ya, kita kan sering dengar ya Mbak, banyak kasus dulu atlet berprestasi mengharumkan nama Indonesia tapi di usia senior dia tidak jadi apa-apa. Jangankan usia senior, beberapa tahun setelahnya juga dia dalam tanda kutip kurang sejahtera gitu. Nah ini juga salah satu yang kita bangun gitu. Nah maka dari itu kita juga butuh gitu menjawab tantangan-tantangan itu dengan membuat ekosistem yang baik gitu. Jadi semuanya sejahtera, orang semakin banyak yang mau jadi atlet, kita bisa kembangkan penerapan sport science dan sport intelligence yang baik gitu. Dan ini butuh dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat tentunya, Mbak. Baik, lalu tadi kalau ada mengatakan bagaimana memberikan kesejahteraan juga bagi para atlet ini dan juga keluarga tentunya. Kalau dari upaya yang dilakukan KONI untuk bisa menarik minat dari atlet perempuan saat ini langkah apa yang telah dilakukan, Mas Tirto? Atlet perempuan menarik minat, gimana ya? Atlet perempuan sendiri ini jumlahnya terbilang banyak Mbak, nggak timpang antara perempuan dan laki-laki. Dan bahkan khususnya kita bicara di sepak bola ya Mbak. Di sepak bola bahkan tim nasional perempuan itu ranking FIFA-nya lebih baik Mbak daripada tim putra gitu. Jadi ya sebenarnya sudah sangat baik ya. Tinggal ya kita, terutama saya di bidang media dan humas gitu. Dan tadi kita menyinggung sport industri, bagaimana kita juga harus membuat bahwa atlet-atlet ini adalah idolanya masyarakat dan idolanya anak-anak. Alhasil rasa minat generasi berikutnya untuk jadi atlet juga tinggi. Tidak perempuan juga tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Kurang lebih begitu ya Mbak. Gitu. Ya. Baik, lalu sejauh ini yang terakhir Mas Tirto mungkin bisa singkat saja, sejauh ini pelaksanaan PON 21 2024 sebenarnya sudah memberikan dampak ekonomi seperti apakah bagi masyarakat di Aceh saat ini, Mas? Oh iya, khususnya di Aceh, Mbak. Aceh ini pertama kali menyelenggarakan PON dan event sebesar ini baru kali ini. Gitu. Dan di atas kertas itu kita punya hampir 10.000 atlet dan ofisial, tapi belum juga dihitung dengan perangkat-perangkat lainnya, misal panitia, kemudian tim-tim pendukung lainnya gitu. Jadi Aceh kedatangan banyak sekali pendatang gitu, dan mereka itu punya konsep, punya kepercayaan untuk memuliakan tamu. Nah,
di satu sisi banyaknya pendatang seperti ini mau nggak mau, suka nggak suka, Pak Gubernur juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan ini memberikan nilai tambah Mbak kepada Aceh. Setidaknya Ya, akomodasi ini habis. Hotel nyari di mana-mana habis Mbak di area Banda Aceh. hmm, Kemudian kedua, masalah konsumsi, belanja pendatang itu juga sangat besar di sini dan ini meningkatkan gairah eh, perekonomian di sini. Transportasi baik. juga begitu dan UMKM buat souvenir juga sama Mbak gitu. Baik, berarti sejauh ini PON 21 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara untuk Aceh, kita sudah mengetahui banyak dampak yang diberikan tadi Mas ya, dalam salah satunya adalah dampak ekonomi bagi masyarakat Aceh. Baik Mas Tirto, kita harapkan semua upaya yang telah dilakukan oleh KONI dan juga pelaksanaan PON 2024 ini benar-benar bisa menghasilkan atlet yang memiliki daya saing yang besar, terutama dalam bidang olahraga dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Mas Tirto, terima kasih banyak. Kita akan update lagi informasi terkini mengenai pelaksanaan PON di Aceh dan Sumatera Utara. Tetap jaga kesehatan, Mas Tirto. Selamat malam. Ya, malam Mbak. Salam olahraga. Bersatu Salam kita olahraga. juara. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom malam hari ini bersama dengan Ketua Bidang Media dan Humas Panitia Pengawas dan Pengarah PON 21 2024, Mas Tirto Prima Putra. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.